Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ridwan dan Regina. Senpai. Kali ini di bawah pohon sakura, lagi cerah, sedikit ada angin sih. Kita mau wawancara Regina Senpai. Tahun keberapa tahun ini, Pak? Tahun keempat. Tahun keempat ya. Oke. Kita lanjut ke video wawancaranya. Oke. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Enjoy. Oke, sebelum menuju ke pertanyaan, kita perkenalan diri dulu sama Senpai. Oke. Nama, asal daerah, terus Umur perlu nggak? umur nggak usah kayaknya. Status nggak usah ya? Nggak usah. Nama Regina. Oke. Bisa dipanggil Gina boleh, Regina boleh. Sekarang tinggal di Jepang udah hampir berapa? 5 tahun. Masuk 5 tahun ya? Udah masuk 5 tahun. Tahun keempat di Agrikors di sini. Asal Indonesianya dari mana? Asal Indonesianya dari Jawa Timur, dari kota kecil namanya Malang. Oh, di Malang. Wih, Malang pengen banget tinggal di situ tuh. Oh ya? Dingin kan di sana? Dingin Iya, dingin banget, enak banget. Iya, kalau gua di Jepang tahun ini bulan 4 masuk ke 6 tahun. Jadi dulu pas umur 20 kan ikut Kensusei 3 tahun. Habis itu balik dulu ke Indonesia 2 tahun. Habis itu langsung balik lagi buat Nihongo Gakko 2 tahun. Nah, sekarang kan udah masuk semester 3. Jadi udah hampir 6 tahun lah di sini. Berarti lebih senpai dong daripada Enggak dong. Kalau di kampus kan udah Yonese gitu. Kalau pengalaman mungkin ya. Iya, lebih senpai daripada aku. Gitu. Ini mirip ya? Iya, PJ ini ya. Beige. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaannya aja. Yang pertama, pertanyaan pertama, kenapa Senpai milih ke kampus ini? Karena awalnya nggak tahu mau kemana, cuman suka sama pertanian. Terus habis itu kampus ini dia punya kelebihan, pertanian bisa belajar, food bisa belajar, bisnis juga bisa belajar. Ada tiga course gitu 3 ya? course Dalam satu kampus. 3 course dalam satu kampus dan semuanya bisa diambil. Jadi tertarik aja ke sini, kayak nggak pernah ada yang konsep kayak gini gitu. Dulu kayak SMA, kalau gua kan dulu SMA-nya pertanian gitu kan. Nah, terus dari situ kan langsung lanjut aja lah ke pertanian gitu. Akhirnya masuk kampus ini kan. Kalau Senpai dulu ada nggak? Dulu nggak, SMA-nya SMA biasa. Abis itu pertamanya sih sempet mau ini ya, mau ambil kedokteran. Abis itu berat. Kedokteran berat kayaknya. Iya. Tapi ada juga kan hobi bertani juga, sama kakek juga kan. Sama ya, kita dulu juga ada sama kakek. Iya, jadi satu keluarga tuh emang bener suka tanam-tanam gitu. Akhirnya masuklah ke kampus ini ya. Kan sayang, maksudnya kalau cuman sekedar tanam doang, nggak ada pengetahuan, Iya, benar, sayang benar, kan. benar. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Kan sebelum masuk kampus ini kan harus punya JLPT, itu minimal N2 ya? N3 sih. N3, minimal N3. Terus itu harus sekolah bahasa Jepangnya berapa tahun sebelum masuk ke kampus ini? Sebenarnya kalau yang standar sih antara 1 sampai 2 tahun ya. Tapi ada
adik kelas juga, beberapa teman juga yang cuman kayak 1 tahun atau 1,5 tahun. Tapi aku kerasa kayaknya kurang cukup. Kurang cukup. Jadi aku 2 tahun 2 sekolah tahun. bahasanya. Sama kita berarti 2 tahun juga. Sekarang udah punya N2. N2 sama N2. Tahun ini nggak ikut ya? Tahun ini Desember mungkin ikut. Desember ikut. Kebetulan gue tahun ini insya Allah bulan 7 ikut. Doain ya, biarin lulus. Biarin lulus N1. Siap. Masuk ke pertanyaan ketiga. Enak dan gak enaknya di Jepang apa aja, Pai? Enaknya banyak. Selain ya pelajarannya, untuk perkuliahannya itu senseinya, dosennya itu semua pengertian sama kita. Terus habis itu pelayanan untuk ryugakse itu juga Pelajar baik asing, banget. Terus habis itu orangnya ramah, makanannya enak. Cuacanya gimana nih? Enak kan? Cuacanya, Setahun kan ada 4 musim nih. Yang paling disuka musim apa? Paling disuka sih karena aku nggak ada kahungsho ya. Jadi spring paling suka. Spring sama kita berarti ya. Kalau untuk orang Indonesia paling rata-rata musim dingin ya. Susah banget ya. Apalagi kita kan sekarang tinggal di Niigata, sampai minus nggak sih kalau? Sampai kalau dingin banget tuh -5 sih, nggak sampai sedingin Hokkaido, cuman kan salju ya. Saljunya parah banget, sampai parah banget. sebetis atau sampai segini. Sedengkul juga bisa. Sedengkul juga sekitar bisa. segitu sih. Jadi kemana-mana harus pakai boots Nagakutsu kan. Itu sih susahnya. Iya. Kalau untuk makanannya gimana nih? Kan kalau kita kan pasti pertama-tama culture shock ya. Iya. Pas awal masuk ke Jepang itu apa yang bikin kaget gitu dari segi makanan? Dari segi makanan pertama kali itu benar-benar nggak bisa makan yang namanya takuang. Takuang tuh apa? Takuang itu jadi loba. Yang dia di kimono warnanya kuning. Tahu. Iya, ya, aku suka banget itu tuh. Oh iya. Enak itu. Aku nggak bisa makan. Itu entah kenapa rasanya aneh. Dan kebanyakan kan orang asing pasti nggak bisa makan namanya natto kan. Iya. Kalau senpai gimana, bisa nggak? Aku bisa. Bisa ya. Tapi dibilang suka nggak suka. Tapi bisa makan. Tapi bisa makan. At least nggak muntah gitu. Iya. Oke, masuk ke pertanyaan keempat. Kita kan hidup di Jepang nih. Pasti sikap orang Indonesia sama orang Jepang kan beda. Menurut senpai gimana sih orang Jepang? Paling nggak tahu, pemalu banget, kerasa banget, apalagi kalau pertama kali masuk nih, mau tomodachi suguri gitu, mau bikin teman baru itu susah banget, harus dari kita yang approach mereka. Iya, benar. Rata-rata mereka nggak bakalan nge-approach ke kita gitu. Iya, rata-rata mereka takut minder karena takut kalau misal kita bahasanya nggak, takut salah ngomong. Terus habis itu mereka juga banyak yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan, jadi kayak kalau mau komunikasi takut kayak salah miskom atau gimana gitu. Tapi sebenarnya mereka baik-baik kalau udah jadi temen. Iya, benar. Apalagi gue kan dalam itu ada teman orang Jepang nih, dulu juga pas mulai kenalan sama dia, jadi kita yang harus kenalan gitu, boleh kenalan nggak gitu. Iya. Terus asal dari Indonesia gitu, walaupun bahasa Jepangnya nggak bisa, yoroshiku lah gitu. Akhirnya sampai sekarang sih bisa nakayoku gitu. Kalau senpai ada nggak temen orang Jepang yang sampai sekarang dari awal gitu sampai sekarang bisa komunikasi gitu? Ada. Jadi aku sekarang itu satu geng, ada 4 orang, satu kelompok itu ada 4 orang, 2 orang Jepang, 1 orang Cina, sama 1 Indonesia. Baik banget mereka, sejak orientasi waktu itu ketemunya. Sebenarnya sih kalau menurut kita, kalau orang Jepang kalau udah care banget kali ya, kalau udah kenal sama orang gitu, dibilang buat kayak sumetai apa sih bahasa Indonesia? Kayak dingin. Kayak cuek, dingin gitu. Cuek. Sebenarnya sih mereka ke orang-orang yang nggak dikenal gitu. Kayak apaan sih? Kalau kita kan dimanapun ada orang Indonesia kayak langsung ngobrol gitu kan. Tapi bedanya orang Jepang sih di situ aja sih gitu. Iya, benar. Pertanyaan terakhir. Abis lulus di kampus ini kan pertanian.
next projectnya, next apa ya? Selanjutnya mau kemana gitu? Mau kerja, mau usaha, atau balik ke Indonesia, atau mau di Jepang? Gitu? Jadi rencana mau sekalian mau ambil S2 dulu. Oh, S2? Di sini. Langsung. Iya. Baru denger. Oh, masuk S2 ternyata. Mau masuk S2 dulu kan ya nambah 2 tahun lah berarti Iya, ya. benar. Setelah itu kemungkinan balik ke Indonesia, terus mau take care di di daerah Pasuruan di Malang itu kami satu keluarga udah tanam buah naga. Sayang kalau nggak lanjutin. Sama kalau bisa mau ambil research buat itu, jadi kayak ya bikin hinshu baru lah, atau kayak kayak jenis jenis baru, variasi baru gitu. Baru mungkin kalau bisa. Kalau enggak ya ini sih sekarang masuknya ke ICT Nogyo. Jadi ke teknologinya. Kalau bisa nanti kebunnya itunya dibikin otomasi gitu. Otomatik gitu. Proyeknya itu sih sekarang. Semoga sukses. Amin. Kalau gua emang dari dulu suka ini hidroponik. Jadi emang udah pernah kayak di Indonesia pernah bikin hidroponik, terus jualnya ke tetangga-tetangga gitu kan. Nah, kok kayak ilmunya kurang gitu, makanya balik lagi ke Jepang, dan emang pengen rencana bikin hidroponiknya di Jepang gitu loh. Jadi kan kita nggak usah tanam di luar gitu, nggak usah panas-panasan, dalam ruangan juga bisa kan gitu kan. Iya, benar. Pokoknya sisi positifnya banyak sih gitu. Jadi ya kita gambate lah gitu. Iya, gambaron. Oke, makasih Senpai waktunya. Abis ini juga gue ada pelajaran sih gitu kan. Iya. Makasih banget Senpai waktunya. Nanti kalau ada video lagi, kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah, oke? Nanti bisa dijawab sama Senpai Regina. Oke. Cukup sekian video dari gue dan Regina. Yang belum subscribe, klik tombol di bawah, terus boleh komen apa aja di bawah, oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.